Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nurhayati. Saya dari kelas X5I, Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 1904010258. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan dalam video ini terdiri dari 6 materi, yakni yang pertama ada pengantar manajemen proyek, yang kedua ada pengantar analisis investasi, yang ketiga ada peramalan dan perencanaan agregat, yang keempat ada pemilihan lokasi, yang kelima ada desain produk dan jasa, dan yang terakhir yakni ada kapasitas produksi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yakni pengantar manajemen proyek. Apa itu manajemen dan apa itu proyek? Baik, manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan proyek adalah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan apapun yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya pekerjaan. Jadi manajemen proyek adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang terbaik dan berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target yang sebelumnya telah direncanakan. Baiklah, adapun pengorganisasian manajemen proyek, pengorganisasian tersebut merupakan pengelolaan proyek dengan tujuan mengatur tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai sasaran. Sedangkan organisasi proyek merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak yang bekerja sama dalam melaksanakan serangkaian kegiatan. Membicarakan fungsi pengorganisasian proyek akan menyangkut permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia atau saving, proyek dan sumber daya material, mesin, sarana dan prasarana administrasi dan lainnya. Bagaimana pekerjaan dan fungsi-fungsi dalam pekerjaan proyek itu dibagi-bagi atau ada di diferensiasi pekerjaan proyek. Bagaimana pekerjaan proyek dan unit-unit kerjanya diintegrasikan atau disatukan untuk mencapai tujuan-tujuan atau goals proyek, dan akhirnya bagaimana seluruh sumber daya proyek tersebut, material dan imaterial, ditata kelola dalam proses produksi pekerjaan yang menuju tercapainya tujuan proyek. Selanjutnya yakni penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Baiklah, materi yang kedua yakni pengantar analisis investasi. Berbicara tentang investasi itu dapat diartikan sebagai penanaman uang atau penanaman modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari investasi yakni yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih
perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya itu tidak merosot nilainya karena digorogoti oleh inflasi. Yang ketiga, ada dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Nah, adapun 5 jenis dari investasi, yakni yang pertama ada investasi berdasarkan asetnya seperti gedung atau kendaraan, dan yang kedua itu ada investasi berdasarkan pengaruh. Nah, investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Ketiga, yakni ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Nah, investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu untuk memperoleh dana. Nah, investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada investasi yang bersumber dari dana dalam negeri, investornya sendiri itu dari dalam negeri juga. Dan yang kedua yaitu ada investasi yang bersumber dari modal asing. Pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. Keempat yaitu ada investasi berdasarkan bentuk, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung, di mana investasi langsung itu dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri seperti membangun pabrik dan membangun gedung. Nah, sedangkan investasi tidak langsung itu disebut sebagai investasi portofolio. Investasi tidak langsung itu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. Dan yang terakhir yakni investasi berdasarkan waktu. Nah, investasi berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana investasi jangka pendek yakni investasi yang merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya itu 1 tahun atau 2 tahun. Nah, sedangkan investasi jangka panjang itu adalah penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktunya itu 5 tahun dan seterusnya. Nah, adapun keunggulan dari investasi yakni yang pertama yaitu menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi. Yang kedua itu penghasilan jadi bertambah. Yang ketiga nilai uang bertambah. Yang keempat mempersiapkan kebutuhan masa depan. Yang kelima merdeka secara finansial, dan yang terakhir yakni melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi penjelasan mengenai peramalan dan perencanaan agregat. Nah, di mana peramalan itu adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Nah, peramalan akan melibatkan mengambil data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang dengan menggunakan model matematika. Nah, adapun tujuan dari peramalan menurut Sofyan, ia meramalkan permintaan di masa yang akan datang sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan itu tidak akan pernah sempurna, tetapi meskipun demikian hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Nah, adapun prinsip dari peramalan, keberhasilan peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Nah, menurut Sofyan terdapat beberapa prinsip peramalan. Peramalan itu selalu mengandung kesalahan. Artinya itu tidak pernah ditemukan bahwa hasil peramalan itu 100% sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Peramal hanya dapat mengurangi faktor ketidakpastian.
Peramalan akan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahan. Nah, hal ini dikarenakan bahwa peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi pengguna untuk menginformasikan berapa besar kesalahan yang terkandung dalam perhitungan yang telah dilakukan. Seperti itu. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan menurut Sofyan, yakni yang pertama ada horizon waktu, yang kedua ada pola data, dan yang ketiga yaitu ada jenis data. Nah, adapun 7 unsur-unsur dari peramalan, yaitu yang pertama, ramalan harus tepat waktu, yang kedua ramalan harus akurat dan tingkat keakuratannya itu harus dinyatakan, dan yang ketiga ramalan harus dinyatakan dalam unit yang bermakna, dan yang keempat itu ramalan harus dapat diandalkan dan harus berfungsi terus menerus, dan yang kelima itu ramalan harus dilakukan secara tertulis. Nah, yang keenam teknik peramalan. Teknik peramalan itu harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dan yang ketujuh ada yakni peramalan harus memiliki biaya yang lebih rendah dan manfaatnya lebih banyak daripada biaya. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai perencanaan agregat atau agregat planning, yang dikenal sebagai penjadwalan agregat bersesuaian dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Biasanya itu antara 3 sampai 18 bulan ke depan. Nah, perencanaan agregat atau agregat planning menurut Heiser dan Render, agregat itu adalah suatu rencana yang merencanakan tingkat ramalan untuk kelompok produk barang. Jadi persediaan, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dari perencanaan agregat atau agregat planning. Nah, menurut Heiser dan Render adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh dan feasible dan optimal. Feasible itu berarti dapat memenuhi. Sartin menyatakan bahwa tujuan dari perencanaan agregat produksi itu menentukan kapasitas produksi untuk memenuhi estimasi permintaan pasar pada periode yang akan datang, dengan keputusan serta kebijakan mengenai kerja lembur, back order, subkontak, tingkat persediaan, mempekerjakan atau memberhentikan sementara pegawai. Baik, penjelasan yang pada materi yang ketiga yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang seperti spatial order suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Pemilihan lokasi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi juga itu berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Nah, oleh karena itu lokasi tempat usaha yang tepat itu merupakan tuntutan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap usaha. Lokasi yang salah itu akan menyebabkan biaya operasi usaha tinggi. Sebagai akibatnya tidak akan mampu bersaing, yang sudah barang tentu menyebabkan kerugian. Nah, adapun tujuan penentuan dan pemilihan lokasi itu ada 3. Yang pertama, bagi industri untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat itu mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi, bisa menghemat biaya transportasi. Dan yang kedua yaitu bagi retail dan professional service untuk
e-revenue, pemilihan lokasi retail dan profesional, service yang mudah dijangkau konsumen, memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada bagi lokasi gudang. Nah, untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum, jarak gudang dengan lokasi pabrik itu yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Pertama yaitu harus dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku, dan yang ketiga tersedianya fasilitas pengangkutan, dan yang keempat terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan sebagainya. Yang kelima ada kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Kedua itu memilih masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis lokasi. Yang pertama itu ada lokasi kantor pusat, yang kedua ada lokasi untuk pabrik, yang ketiga ada lokasi untuk gudang, dan yang keempat yakni lokasi untuk kantor cabang. Nah, adapun aspek-aspek dari pemilihan lokasi. Yang pertama itu lokasi itu berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar, jumlahnya yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Dan yang kedua yaitu ada lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Nah, dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Dan yang ketiga, lokasi membuat akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran, keluaran yang dihasilkan. Terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama itu akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Dan yang kedua ada visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dan jarak pandang normal. Dan yang ketiga itu ada lalu lintas, menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu yang pertama ada banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang kedua itu kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Nah, yang keempat itu tempat parkir. Tempat parkirnya itu harus luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan yang kelima ada ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Dan yang keenam itu lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Contohnya itu kayak restoran, rumah makan, harus berdekatan dengan daerah pendokan, asrama, kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu persaingan, yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi restoran itu perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau di daerah yang terdapat, apakah di jalan atau di daerah tersebut ada restoran yang lainnya begitu. Dan yang kedelapan itu peraturan pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan permukiman penduduk atau tempat ibadah, karena itu bisa mengganggu seseorang yang sedang beribadah seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai desain produk dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desain adalah sebuah kerangka atau rancangan, sementara produk adalah hasil akhir suatu produksi perusahaan berupa benda fisik atau jasa. Jadi, desain produk adalah rancangan penciptaan produk menggunakan pengembangan ide kreatif dan inovatif agar memiliki nilai lebih dapat diterima pasar dengan baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa desain produk adalah proses mengidentifikasi peluang pasar, mengidentifikasi masalah dengan jelas, mengembangkan solusi yang tepat
mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah itu dan memvalidasi solusi dengan pengguna yang sebenarnya. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Jadi kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan desain produk dan jasa, yaitu yang pertama, jasa bersifat tidak nampak, hanya dapat dirasakan dan harus diciptakan atau dilakukan dikonsumsi saat dibutuhkan. Sedangkan produk adalah sesuatu yang nampak dan dapat diciptakan dan dikonsumsi kapan saja. Yang kedua yaitu output desain jasa atau pelayanan bervariasi. Dan yang ketiga yaitu jasa mempunyai hubungan yang dekat dengan pelanggan, sedangkan desain produk fokus pada tampilan atau hasil jadinya. Dan yang keempat, jasa tidak dapat ditunda, pelayanan tidak dapat disimpan, sedangkan produk itu dapat disimpan. Dan yang kelima yaitu jasa dikonsumsi lebih banyak daripada produk. Dan yang keenam, jasa dapat dengan mudah disamakan, produk itu agak sulit disamakan. Dan yang ketujuh, desain produk tidak dapat diubah dengan mudah karena perubahan desain produk akan menyebabkan perubahan proses produksi. Di sisi lain, desain jasa lebih mudah dia berubah dibanding desain produk. Nah, selanjutnya yaitu pedoman untuk desain jasa yang sukses. Yang pertama itu berfokus pada operasi dari perspektif pelanggan. Yang kedua yaitu mendefinisikan paket jasa secara rinci. Dan yang ketiga yaitu perhatikan citra ketika paket jasa akan disajikan kepada pelanggan. Dan yang keempat, memastikan bahwa manajer terlibat dan mendukung desain yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu kenali pengetahuan pendesain mengenai sistem yang dapat memberikan mereka perspektif yang sangat berbeda dibandingkan dengan perspektif pelanggan. Dan yang keenam, mendefinisikan mutu untuk hal yang berwujud dan tidak berwujud. Dan yang ketujuh, menetapkan prosedur untuk menangani peristiwa yang dapat diprediksi dan yang tidak diprediksi. Dan yang kedelapan yaitu memastikan bahwa kebijakan perekrutan, pelatihan dan imbal jasa sesuai harapan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan sistem memantau, mempertahankan dan memperbaikan jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yakni kapasitas produksi. Nah, apa itu kapasitas? Menurut Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode tertentu. Secara umum, kita dapat memahami kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu dan dapat dibatasi pada lokasi produksi. Nah, adapun jenis-jenis kapasitas produksi yaitu yang pertama kapasitas standar, yang kedua kapasitas puncak, yang ketiga kapasitas efisien, yang keempat kapasitas aktual atau operasi, dan yang kelima kapasitas desain, yang keenam pengenalan kapasitas, dan yang terakhir yaitu kapasitas efektif. Nah, selanjutnya aspek kapasitas produksi. Yang pertama kapasitas. Nah, kapasitas adalah tingkat di mana sistem manufaktur, tenaga kerja, mesin, pusat kerja, departemen, pabrik,
menghasilkan. Dengan kata lain, kapasitasnya adalah level output yang dapat dicapai dengan spesifikasi produk, campuran produk, tenaga kerja, dan peralatan yang ada. Dan yang kedua yaitu beban atau load. Beban adalah sejumlah besar pekerjaan yang dijadwalkan akan dilakukan oleh fasilitas manufaktur dalam periode waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada routing. Nah, di mana routing itu adalah seperangkat informasi yang merinci metode pembuatan barang-barang tertentu, termasuk operasi yang dilakukan, urutan beda, berbagai pusat kerja yang terlibat, dan standar untuk pengaturan waktu pengaturan dan waktu kerja. Baik, yang keempat, yang keempat yaitu ada pesanan manufacturing atau manufacturing orders. Nah, di mana pesanan adalah dokumen atau jadwal identitas yang memberikan wewenang untuk membuat bagian atau produk tertentu dalam jumlah tertentu. Dan yang kelima yaitu ada pusat kerja atau work center, di mana pusat kerja adalah fasilitas produksi tertentu yang terdiri dari satu atau lebih orang dan atau mesin dengan kemampuan yang sama atau identik, yang dianggap sebagai unit tujuan perencanaan persyaratan kapasitas atau CRP dan penjadwalan terperinci. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap dan proses perencanaan kapasitas, di mana tahap perencanaan kapasitas itu yang pertama mengevaluasi kapasitas yang ada, yang kedua memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang, yang ketiga mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas, yang keempat menilai aspek keuangan, ekonomi dan teknologi alternatif, dan yang kelima yaitu ada memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategi. Nah, proses perencanaan kapasitas juga itu yang pertama memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi persaingan dan lain-lain. Dan yang kedua menjabarkan perkiraan tersebut dalam kebutuhan fisik. Yang ketiga menyusun pilihan terencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Dan yang keempat yaitu menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana. Dan yang kelima itu meninjau resiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana. Dan yang terakhir yaitu memutuskan rencana pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama itu perencanaan kapasitas jangka pendek, dan yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Selanjutnya itu tujuan dari perencanaan kapasitas. Ada 5 tujuan dari perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan produksi yang ditanyakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Dan yang kedua yaitu menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Dan yang ketiga yaitu menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Dan yang keempat yaitu membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi yang ditentukan. Dan yang kelima yaitu membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode tertentu. Kemudian yang terakhir
Kemudian yang terakhir itu metode perencanaan kapasitas. Nah, metode perencanaan kapasitas produksi itu ada dua. Yang pertama metode break-even point atau BEP. Nah, metode break-even point atau BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. Nah, BEP dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Dan yang kedua yaitu metode linear programming. Nah, di mana program linear adalah suatu model optimasi pemasaran linear yang berkenan dengan keadaan-keadaan linear yang dihadapinya. Nah, baiklah, itulah tadi 6 penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.